Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 711. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengingat siapa aku. Di depan dinding yang dingin dan terang itu, niat membunuh ada di mana-mana. Para pendekar dari ketiga sekte sangat murka dan ingin membunuh Nangongjun untuk melampiaskan amarah mereka. Bernapas dengan kuat, jika kau ingin mati bersamaku, datanglah saja. Sebuah suara keras terdengar. Saat Yang Mulia Tian Xiao mengangkat tangannya, langit yang penuh dengan jimat mulai berputar dan melayang di udara. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh Junior Sister Yun, jimatku akan menembus dinding besi, meledakkan mekanisme formasi, dan mati bersamamu. Yang Mulia Tian Xiao mengendalikan jimat yang tak terhitung jumlahnya dan hampir dekat dengan dinding. Wajah para prajurit tiga sekte tiba-tiba berubah. Satu persatu, mereka berhenti dan mata mereka menampakkan ketakutan yang kuat. Mereka semua telah menyaksikan kengerian mekanisme formasi. Ledakan anak panah pada saat itu seperti serangan Kiri Alam yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Siapapun dalam jarak 5 meter akan mati. Ketiga sekte itu tengah berhadapan dengan pemimpin 9 vena mendalam. Tak seorang pun berani melangkah maju. Daripada memikirkan cara membunuhku, lebih baik kau pikirkan cara meninggalkan daerah terlarang. Nangongjun berkata dengan dingin, tentu saja, jika kau bisa membunuhku, aku siap menemanimu kapan saja. Nangongjun tidak pernah mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia memiliki 8 saudara laki-laki yang mendukungnya. Mata Zandongsan tampak suram dan dia mengepalkan tinjunya. Banyak orang tidak mau menerima hal ini. Suasana menjadi sunyi di depan aula terlarang. Jauh di dalam laut, menjelang fajar, kabutnya tebal. Antar jemput perahu cepat, Chu Chen mengemudikan speedboat menembus kabut. Di belakangnya, seorang wanita berbaju merah berdiri dengan tenang. Rok panjangnya berkibar tertiup angin. Mungkin ini wilayah lautnya. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Di bawah deburan ombak, speedboat di bawah kakiku terasa seperti akan terbalik kapan saja. Kabutnya begitu tebal sehingga jarak pandang dengan mata telanjang kurang dari 10 meter. Liu Ruyan mengerutkan kening. Dengan visibilitas ini, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan Pulau Shell di lautan luas. Tunggu sampai matahari terbit dan kabut menghilang. Saat jarak pandang meningkat, kita akan bisa melihat lebih jelas, kata Chu Chen, berusaha menahan rasa cemasnya. Matahari pagi tiba seperti yang dijanjikan. Ribuan sinar cahaya menembus kabut tebal dan tersebar ke laut. Namun, hati Chu Chen menjadi semakin tertekan. Kabut di wilayah laut ini tidak hilang seiring munculnya matahari. Tidak heran kalau Pulau Shell sangat sulit ditemukan. Kalau begitu, bagaimana cara menemukannya? Chu Chen tidak punya pilihan lain selain melihat-lihat sekitar wilayah laut. Itu tergantung pada keberuntungan dan nasib. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah sore. Kita harus kembali. Liu Ruyan berkata, kalau tidak, semuanya akan terlambat. Pagi ini, pasukan bajak laut yang dipimpin Chu Haozu menyerang Pulau Zanlong. Chu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Setelah perang usai,
Hal pertama yang akan kami lakukan adalah mencari Pulau Shell. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, Chu Chen juga membuat keputusan dalam pikirannya. Dia memberi dirinya waktu 3 hari. Jika dia gagal menemukan Pulau Kerang dan bertemu Pak Tua Tianbei dalam 3 hari, dia akan langsung memasuki daerah terlarang di luar dunia. Kembali dengan kecepatan penuh, malam harinya, Chu Chen naik ke kapal lagi. Paman Chu, ketika Xian melihat Chu Chen, dia memanggil. Chu Chen berjalan mendekat, menggendong Xian, dan orang lain di perahu juga keluar. Aku punya berita untuk kalian. Chu Chen melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, pada dini hari ini, kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Tian Wai Tian, jadi kalian harus tidur nyenyak malam ini, dan kalian bisa pulang besok. Ada keyakinan yang kuat dalam kata-kata Chu Chen. Sebelum menyelamatkan 9 tuan, Chu Chen tidak akan membiarkan dirinya jatuh di bawah pisau Tian Wai Tian. Tentu saja, Chu Chen juga harus mengatur retret untuk semua orang di kapal ini. Chu Chen langsung memerintahkan kapten, jika tidak ada kabar dari kami sebelum fajar, Anda akan segera berangkat dan membawa mereka kembali ke daratan. Ketika Chu Chen pergi, semua orang keluar dan melihat punggungnya. Ini adalah pahlawan muda dari Sekte Jiuxuan. Mata nenek 6 jari sedikit kabur. Kebenaran dan kebaikan seperti itu, orang-orang Pulau Zanlong akan mengingatnya di hati mereka untuk generasi mendatang. Yan Fangli memeluk Xian dan berkata, Xingxian, kamu harus ingat bahwa Paman Chu Chen adalah pahlawan besar rakyat Pulau Zanlong. Indika mengangguk penuh semangat. Saat matahari terbenam, senja samar menyelimuti Tianlong Manor. Ketika Chu Chen kembali ke Tianlong Manor, Zhan Musi dan yang lainnya telah kembali lagi. Dia maju mundur beberapa kali, dan mengumpulkan lebih dari 200 prajurit dari Pulau Naga Perang, termasuk 2 Grandmaster Puncak. Ini sedikit mengejutkan Chu Chen. Meskipun mengalami pembantaian seperti itu, Pulau Zanlong masih mampu mengumpulkan tim seperti itu dalam waktu singkat, yang juga menunjukkan bahwa fondasi Pulau Zanlong memang kuat. Hanya ada satu alasan mengapa ia runtuh begitu cepat. Tidak peduli seberapa dalam fondasinya, ia tidak dapat menahan datangnya 8 alam aura dari langit. Zhan Musi mengumpulkan semua orang di halaman istana Tianlong. Di bawah cahaya, setiap wajah dipenuhi dengan campuran emosi. Ada yang masih bingung, ada yang ragu, ada yang bersemangat, dan ada pula yang menantikannya. Selama kurun waktu ini, mereka bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut kalau tim patroli dari Tian Wai Tian akan muncul. Namun pada saat ini, Zhan Musi dan anak buahnya turun dari langit dan memberitahu mereka bahwa Pulau Zanlong telah diselamatkan dan para pembantu dari Sekte Jiuxuan telah mendarat di Pulau Zanlong dan akan menyelamatkan penduduk Pulau Zanlong dari kesulitan yang mengerikan. Jika Zhan Musi tidak ditemani oleh beberapa senior yang sangat dihormati dari Pulau Zanlong, mereka tidak akan berani mempercayainya. Malam ini, mereka semua berkumpul di Tianlong Manor. Pasti ada lebih dari 200 prajurit yang mengintai di wilayah Pulau Zanlong. Zhan Musi berkata dengan suara yang dalam. Namun, sudah terlambat dalam hal waktu, tetapi saya yakin bahwa jika mereka mendengar terompet serangan kita,
mereka pasti akan berdiri dan bertarung bersama kita. Zan Musi, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Chu Chen menepuk bahu Zan Musi. Zan Musi tersenyum pahit. Dia tahu betul bahwa Chu Chen hanya memintanya untuk memimpin tim untuk mengumpulkan semua orang. Faktanya, Senior Xiao Junsi telah melindungi mereka secara diam-diam. Beberapa kali ketika mereka bertemu dengan tim patroli Tian Wai Tian, Senior Xiao Junsi lah yang mengambil tindakan dan mengalahkan tim patroli Tian Wai Tian, sehingga mereka dapat kembali ke Tianlong Manor dengan selamat. Taois Tiambao dan Zuda Zuang juga keluar. Kita membuat banyak kegaduhan, jadi Tian Wai Tian seharusnya mengarahkan perhatian mereka ke Tianlong Manor. Namun, kali ini, mereka tidak bertindak gegabah. Mereka mungkin ingin memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi kita, kata Zuda Zuang sambil tersenyum. Sayang sekali hanya satu Calabash Brothers yang datang. Bukankah kau datang tepat waktu? Chu Chen tersenyum. Jika perhatian Tian Wai Tian terpusat pada Tianlong Manor, akan lebih mudah bagi ayahnya dan yang lainnya untuk mendarat di Pulau Zanlong. Malam ini, kita akhirnya harus bertarung. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam, berdiri di tempat yang tinggi, dan berkata perlahan, sekarang saya akan mengumumkan rencana aksi kita. Terlepas dari apakah Tian Wai Tian telah mengarahkan pandangannya ke Tianlong Zuang, kita memiliki 5 target untuk diserang malam ini. Liu Ruyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Chu Chen memang akan menyerang 5 penjara di Tian Wai Tian. Semakin mustahil suatu tugas, semakin ia ingin menantangnya. 5 tempat itu adalah 5 penjara tempat para pejuang keluarga Zan ditahan. Chu Chen berkata dengan keras, "Aku tidak butuh kamu untuk mengingat siapa aku. Kamu hanya perlu mengingat bahwa malam ini, kamu berjuang untuk keluarga Zan dan untuk tanah airmu." Bab 712, Maju menuju Pulau Naga Perang untuk rumah. Zan Musi menggenggam erat pisau di tangannya, menatap sosok tinggi yang berdiri tegak di hadapannya, berdiri bagai senjata dewa, bersinar terang. Tuan Muda Jiuxuan, Chu Chen, pahlawan muda Chu. Tidak mungkin mereka tidak mengingatnya. Jika mereka bisa selamat dari pertempuran malam ini, mereka akan mengingat nama Chu Chen dari Sekte Jiuxuan selama sisa hidup mereka. Ketika Pulau Zanlong jatuh, rencana untuk bertahan hidup adalah dengan Chu Chen mendarat di pulau itu dan memimpin tim dalam pertempuran. Chu Chen membuka peta dan memberitahu semua orang lokasi spesifik ke-5 penjara tersebut. Siapa di antara kalian yang lebih mengenal medan ke-5 tempat ini? Tanya Chu Chen. Zan Musi adalah orang pertama yang menjawab. Penjara terdekat adalah bangunan tempat pelatihan bela diri milik keluarga Zan. Saya sudah sering ke sana dan cukup mengenalnya. Yang lainnya juga angkat bicara. Tak lama kemudian, lebih dari 200 orang dibagi menjadi 5 formasi persegi dengan jumlah yang relatif sama. Aku sudah memberi nomor 5 penjara dari yang dekat hingga yang jauh. Penjara nomor 1, kau akan mengikutiku malam ini, kata Chu Chen. Zan Musi, Zan Wu dan yang lainnya di alun-alun nomor 1 langsung mengangguk, ya. Mereka tidak bisa menunggu. Penjara nomor 2, Suster Liu, aku serahkan padamu. Chu Chen menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan tersenyum manis. Tidak masalah.
para prajurit dalam formasi nomor 2 memandang Liu Ruyan dan tercengang. Wanita cantik ini tampak lemah lembut dan penuh kasih sayang. Tangannya yang ramping seakan-akan akan patah jika tertiup angin kencang. Aku belum memperkenalkanmu. Chu Chen tersenyum. Liu Ruyan, mantan saintes dari Istana Baihua, berada di alam Qi. Ketika Chu Chen menyebut Istana Baihua, banyak pendekar berkata mereka belum pernah mendengarnya. Tetapi ketika 3 kata Aura Realem keluar, mereka semua terkejut. Saya perkirakan penjara pertama yang akan direbut malam ini adalah penjara nomor 2. Chu Chen berkata. Peta ini digambar oleh Suster Liu setelah dia pergi menyelidikinya sendiri. Mendengar hal itu, para prajurit di barisan nomor 2 langsung bersemangat dan tampak penuh harap. Penjara nomor 3. Chu Chen tersenyum dan menatap Taois Tiambao, Paman Tiambao. Pendeta Tao Tiambao mengangguk, tidak masalah. Lalu nomor 4. Begitu Chu Chen membuka mulutnya, Zhu Dazuang memotongnya dan berkata, serahkan penjara nomor 4 padaku, Xiao Junzi. Dia tidak ingin Chu Chen memanggilnya Paman Dazuang di depan umum. Selama 2 hari terakhir, Zhu Dazuang menunjukkan sikapnya yang tidak terkendali. Dengan seruling dan gerakan yang anggun, nama Dazuang benar-benar memengaruhi sikapnya yang tidak terkendali. Sedangkan untuk penjara nomor 5, Chu Chen menoleh dan melihat bahwa formasi nomor 5 dipimpin oleh seorang prajurit puncak Grandmaster senior. Kami berempat akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan alam kilauan. Penjara nomor 5 harus mengandalkan diri kalian sendiri. Nama marga majikan lama adalah Zan dan namanya Tu, dan dia memiliki senioritas yang sangat tinggi di Pulau Zanlong. Pada saat ini, Zan Tu mengangguk dengan tegas, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Chu Chen melirik waktu, berangkatlah dari Tianlong Manor pukul 9 malam. Chu Chen berkata dengan suara berat, pukul 30 menit pagi, aku akan memimpin penyerangan ke penjara nomor 1. 5 menit kemudian, Saudari Liu, kau akan memimpin penyerangan ke penjara nomor 2, dan seterusnya. Semua orang mengangguk. Mereka semua memahami tujuan pengaturan Chu Chen, yaitu untuk mentransfer kekuatan senjata Tianwei Tian ke beberapa penjara depan. Lagi pula, pasukan nomor 5 tidak memiliki seorang pun di alam Qi yang memimpinnya. Setengah jam setelah Chu Chen melancarkan pertempuran, pasukan bajak laut yang dibentuk Chu Haozu akan mendarat di pulau itu. Semua orang beristirahat, Chu Chen duduk di atap lagi. Dia mengeluarkan keong kecil di tangannya. Chu Chen mencoba membiarkan napasnya memasuki keong kecil itu lagi. Kehadiran Suster Yun menghilang tanpa jejak. Aku ingin tahu bagaimana keadaan 9 master sekarang, Chu Chen berkata dengan suara rendah. Kakak Yun telah memutus hubungan antara 2 keong kecil itu, dan para pendekar dari 3 sekte lainnya pasti tidak akan melepaskannya. 9 pemimpin sekte Jiuxuan adalah yang terbaik di dunia. Bahkan jika para pejuang dari 3 sekte ingin menghadapi mereka, itu tidak akan mudah. Liu Ruyan berkata, Priyun sangat cerdas. Dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Saya harap begitu. Chu Chen menyingkirkan keong kecil itu dan mengeluarkan telepon genggamnya. Di balik layar biro operasi khusus, Jiang Yingtao mengiriminya banyak pesan.
Chu Chen, bagaimana situasi terkini di Pulau Zanlong? Koalisi bajak laut kita sudah berangkat. Kapten Chu, di mana Anda? Chu Chen, apakah ada masalah di sana? Jangan menakut-nakuti Nyonya Chu. Kapal kita mendekati perairan Pulau Zanlong. Ada juga pesan dari Jiang Kufeng. Kudengar kamu tidak tahu cara mengirim pesan. Kemana saja kamu? Apa? Tanda tanya akan diposting setiap beberapa menit. Sama sekali tidak ada sinyal telepon seluler eksternal di Pulau Zanlong. Komunikasi antara Chu Chen dan yang lainnya hanya dapat mengandalkan sinyal khusus di balik layar Biro Operasi Khusus. Oleh karena itu, Jiang Yingtao dan Jiang Kufeng hanya dapat meninggalkan pesan terus-menerus. Perhatian Chu Chen sepenuhnya tertuju pada 9 tuan hari itu. Dan dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan ponselnya untuk memeriksa berita dari belakang panggung Biro Operasi Khusus. Dia segera menjawab Jiang Yingtao, kami semua sudah siap. Kami akan membuat kekacauan di Pulau Zanlong setengah jam sebelum fajar. Kalian dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendarat di pulau itu. Lautan yang luas. Jiang Yingtao memegang telepon genggamnya erat-erat di tangannya, gelisah. Chu Chen telah menghilang selama seharian. Berada di Pulau Naga Perang, dia tentu sangat khawatir dengan situasi seperti itu. Di sebelah Jiang Yingtao duduk seorang wanita cantik, berseri-seri dan cantik, mengenakan pakaian mewah. Tetapi dia sama sekali tidak memberi kesan vulgar. Dia tampak seperti seorang ratu yang terlahir untuk mengendalikan permata dan batu mulia. Dia adalah Ibu Chu Chen. Ketika dia melihat Jiang Yingtao, dia meminta Jiang Yingtao untuk memanggilnya Nyonya Chu. Nyonya Chu adalah putri dari keluarga Bei Wanxing. Di luar kabin, Chu Haozu, seorang pria berpakaian putih, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di depannya berdiri belasan orang. Mereka semua adalah pemimpin berbagai pasukan bajak laut yang menjelajahi lautan. Namun saat ini, mereka semua tampak ketakutan dan panik. Pria di depan mereka membuat mereka merasakan ketakutan yang datang dari jiwa. Sudah kukatakan sebelumnya, malam ini adalah pertarungan penebusan dosamu. Chu Haozu berkata dengan tenang. Apakah kamu bisa menebus dosamu tergantung pada kinerjamu? Di antara belasan orang ini, ada wajah-wajah dengan berbagai warna kulit. Chu Haozu tidak peduli apakah mereka mengerti semuanya atau tidak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah ke posisi kalian dan tunggu perintahku. Chu Haozu berjalan kembali ke kabin. Belum ada berita tentang Xiao Chen. Bei Wanxing berdiri. Mari kita bertindak lebih dulu. Chu Haozu duduk. Matanya cerah. Kapal telah meningkatkan kecepatannya dan mendekati Pulau Zanlong. Pada saat ini, ponsel Jiang Yingtao bergetar. Alis Jiang Yingtao terangkat. Dia segera membuka ponselnya dan berkata, jawab Chu Chen. Pasangan itu memandang Jiang Yingtao. Jiang Yingtao sangat gembira. Kita bisa melanjutkan sesuai rencana. Chu Chen menjawab bahwa dia siap. Dia akan membuat kekacauan di Pulau Zanlong 30 menit sebelum kita menyerang Pulau Zanlong. Anak baik, kau benar-benar mempermainkan detak jantung kami. Bei Wanxing tertawa. Chu Haozu mengangguk. Di lautan luas, lebih dari selusin kapal besar berjejer, maju menuju Pulau Naga Perang bersambung.